Kalau kita bicara soal runtuhnya kemaharajaan besar seperti Majapahit, ini bukan cerita yang selesai dalam satu malam. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kisah yang kompleks, yang terjadi pelan-pelan, sebuah pergeseran zaman yang dampaknya, wah, masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kutipan ini menurut saya pas banget untuk menangkap inti dari pembahasan kita. Keruntuhan Majapahit itu bukanlah sebuah ledakan dahsyat, tapi lebih mirip api unggun yang pelan-pelan kehabisan kayu bakar. Padamnya mungkin tanpa suara, tapi baranya itu yang membekas lama. Nah, untuk bisa paham kenapa apinya bisa padam, kita tentu harus tahu dulu dong sebenarnya sebesar dan seterang apa sih nyala api Majapahit waktu mereka lagi di puncak-puncaknya? Coba Anda bayangkan, di abad ke-14, di bawah duet kepemimpinan visioner Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit itu benar-benar jadi penguasa Nusantara. Pengaruhnya membentang dari ujung Sumatera sampai ke Kepulauan Maluku. Ini bukan main-main loh. Skala kekuasaannya benar-benar sebuah kemaharajaan. Kejayaan yang luar biasa ini tentunya nggak berdiri di atas satu kaki saja. Ada 4 pilar utama yang bikin Majapahit begitu kokoh. Ada kepemimpinan yang kuat dan terpusat, ada politik istana yang seimbang, dominasi total di jalur perdagangan laut, dan yang nggak kalah penting, kesetiaan dari para penguasa di daerah. Nah, masalah mulai muncul ketika salah satu pilar ini mulai retak. Dan ironisnya, keretakan terbesar pertama itu datangnya justru dari dalam, dari rumah sendiri. Kita bicara soal Perang Paregreg. Inilah titik baliknya, sebuah luka yang mereka ciptakan sendiri dan ya nggak akan pernah benar-benar sembuh. Ini bukan perang biasa antar tentara. Ini perang saudara. Keluarga lawan keluarga, elit melawan elit. Di satu sisi ada Wikramawardhana, raja yang sah di pusat kekuasaan. Di sisi lain ada Bre Wirabumi, kerabat dekatnya dari Istana Timur yang merasa punya hak yang sama atas tahta. Sebuah konflik personal yang akhirnya jadi bencana buat seluruh kerajaan. Dampaknya, wah benar-benar menghancurkan. Perang ini langsung memicu 3 bencana beruntun. Pertama, persatuan para bangsawan hancur lebur, gak ada lagi saling percaya. Kedua, keuangan kerajaan terkuras habis untuk membiayai konflik selama bertahun-tahun. Dan yang paling parah, ketiga, wibawa raja sebagai simbol pemersatu itu langsung anjlok. Nah, setelah luka parah dari Perang Paregreg, Majapahit memasuki sebuah periode kemunduran yang panjang. Inilah masa surutnya, di mana api kekuasaan itu mulai meredup, pelan, tapi pasti. Oke, untuk memahami era ini, kita perlu mengerti satu konsep kunci dalam budaya Jawa, yaitu Wahyu Keprabon. Sederhananya begini, ini adalah keyakinan bahwa seorang raja itu berkuasa bukan cuma karena keturunan, tapi karena dapat restu dari langit. Nah, setelah perang saudara yang brutal itu, banyak yang merasa Wahyu itu udah pergi dari istana. Rajanya mungkin masih ada, gelarnya masih disandang, tapi cahaya spiritualnya itu loh, udah padam. Apa akibatnya? Ya Majapahit jadi seperti raksasa yang ompong. Jadi kerajaan besar cuma di atas kertas saja. Di lapangan, istana pusat sudah kehilangan kendali. Para penguasa di daerah-daerah yang jauh mulai bertindak semaunya, nggak lagi patuh pada pusat. Para raja yang berkuasa pun jadinya ya cuma bayang-bayang dari kebesaran leluhur mereka. Sementara Majapahit sibuk dengan masalah internalnya yang pelik, dunia di luar tembok istana ternyata terus bergerak maju dengan cepat. Kekuatan-kekuatan baru pun mulai bangkit. Majapahit ini seolah-olah ditinggalkan oleh sejarah. Coba kita lihat polanya. Waktu mereka lagi terpuruk dalam konflik internal, dunia luar terus bergerak. Jalur perdagangan internasional mulai bergeser. Lalu muncullah pemain-pemain baru yang lebih lincah di pesisir, seperti Demak, yang tumbuh pesat dengan memanfaatkan perubahan ini. Majapahit pun perlahan-lahan nggak lagi jadi pusat dunia. Ada sebuah kisah simbolis yang sangat kuat tentang pergeseran ini. Kisah tentang Sabdo Palon dan Nayak Genggong, penasihat spiritual kerajaan yang legendaris, yang konon memilih untuk pergi. Kepergian mereka ini bukan cuma soal politik, tapi jadi penanda sebuah peralihan zaman yang jauh lebih besar. Berakhirnya era Hindu-Buddha dan dimulainya sebuah tatanan baru di Nusantara. Jadi pada akhirnya, runtuhnya Majapahit bukanlah sebuah cerita sederhana tentang kekalahan. Ini lebih merupakan sebuah cerita tentang transformasi. Kenapa? Karena warisannya ternyata tidak pernah benar-benar padam. Kisah Majapahit ini memberikan kita pelajaran yang abadi. Ini menunjukkan kalau kekuasaan tanpa persatuan itu rapuh sekali. Kejayaan itu adalah sesuatu yang harus terus dirawat dan diperjuangkan, bukan cuma warisan masa lalu.
Dan yang paling penting, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kegagalan melahirkan pemimpin baru adalah resep pasti menuju keruntuhan. Tapi, hebatnya, Majapahit tidak benar-benar lenyap. Barangnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang loh. Konsep Nusantara yang kita kenal, itu akarnya dari sana. Simbol-simbol negara kita banyak yang terinspirasi dari era itu. Dan yang terpenting, Majapahit meninggalkan sebuah ingatan kolektif tentang zaman keemasan, sebuah mimpi tentang kejayaan. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Kerajaan memang bisa jatuh, istananya bisa hancur jadi puing. Tapi kalau sebuah peradaban, apa ia bisa benar-benar mati? Mungkin tidak. Mungkin ia hanya bertransformasi, berubah wujud, menyusup ke dalam budaya, bahasa, dan cara kita memandang dunia. Coba deh Anda lihat di sekitar Anda. Bara api dari masa lalu mana yang tanpa sadar masih menyala dalam hidup Anda saat ini?